Dia itu nggak ada punya siapa-siapa, hanya punya aku dia. Yang lain tuh nggak ada yang bisa ngerawat kecuali saya. Dia kalau besar gimana, aku gitu. Perempuan sejatinya memang makhluk yang kuat. Tidaklah berlebihan rasanya ungkapan ini, terlebih bagi sosok seperti Bu Suryati. Ibu berusia 52 tahun, yang tangguh luar biasa. Ia seorang diri merawat putrinya, Ainur Syifa yang berkebutuhan khusus. Sejak lahir Syifa memang berbeda dengan anak lainnya. Dokter memvonisnya menderita gangguan syaraf otak yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mentalnya. Hingga kini usianya menginjak 11 tahun, Syifa belum bisa berjalan dan masih mengandalkan bantuan sang ibu. Posisinya, tapi Syifa tuh kalau duduk gini kan bisa, Bu. Tapi enggak lama, nanti gitu lagi. Iya, kalau capek ya ngelimpung malih. Jadi dulu itu ceritanya pripun toh? Lahirnya segala macam kehamilan normal, cuma terus mau lahir itu kan pendarahan. Terus dokternya tuh bilang kalau Bu yang sabar ya, ini anaknya tuh apa napasnya tuh 1, 2, 3 gitu. Syifa merupakan anak kedua. Anak pertama Bu Suryati meninggal dalam kandungan saat ia tengah hamil besar. Bu Suryati jelas tak bisa jauh-jauh dari anak sematawayangnya. Ia memilih bekerja di rumah sebagai perajin gerabah. Sembari bekerja, ia tetap bisa menjaga Syifa. Ada satu hal unik yang menggelitik saya dari tadi. Syifa tak bisa lepas dari hewan kesayangannya ini. Hewan peliharaan yang ia beri nama sendiri. Ambek Kevin. Ambek Kevin. Kevin siapa? Ayam, Mbak, dijenengno Kevin. Ayam dijenengno Kevin. Iya. Oh, ngikuti dhek. Kevinnya tak ambil ya, tak coba ya bawa pulang ya Kevinnya ya. Enggak mau, enggak boleh. Kevin adalah sahabat Syifa. Karetnya ini, sahabat karet. Namanya Kevin. Bro. Terlahir dengan kondisi fisik yang terbatas, Tuhan justru menganugerahkan Syifa kelebihan lain. Syifa, si gadis ceria ini memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Busur ini saya lihat ada angka, ada huruf hijaiyah. Hewan memang senang belajar anak. Iya, mau dia. Ya, Syifa mau apa? Mau sekolah. mau sekolah. Iya. Memang iya pengen sekolah. Pengen. Iya. Sekolah apa? Dokter apa? Gigi. Dokter gigi, Masya Allah. Kok kepikiran toh, Bu? Enggak tahu, saya juga enggak tahu. Tiba-tiba soalnya ya, pengen dokter gigi. Tapi harus rajin belajar. Iya. Pengen masuk sekolah. Sekolah SLB. Iya, mau. Mau? Bu Suryati dan Syifa kini hanya tinggal berdua. Bu Suryati telah lama berpisah dengan ayah Syifa. Menurut Suryati, faktor ekonomi dan kondisi putrinya yang membutuhkan penanganan ekstra tak bisa sepenuhnya diterima oleh sang suami. Bu Suryati tak kuasa membendung air matanya, memikirkan bagaimana nasib Syifa kelak. Ia tak sanggup membayangkan buah hatinya sendirian. Bayangin apa, Bu? Bayangin kok
seandainya diambil jangan aku ya, soalnya dia itu nggak ada punya siapa-siapa. Hanya punya aku, dia nggak ada teman siapa, nggak bisa ngerawat kecuali saya sendiri, Bu. Itu Ibu takut sekali ya? Iya, dia kalau besar gimana, aku gitu. Ayo ya. Ayo masak. Terus masak ditaruh di mana? Untuk urusan makan, Syifa tak pernah merepotkan. Ia bisa makan apa saja. Namun saat memasak, Bu Suryati harus meletakkan Syifa di ember seperti ini agar ia tak kemana-mana. Aduh, awas Bu. Nggak apa-apa, biasa. Dalam tawariangnya, Syifa adalah sosok gadis yang berhati lembut dan sangat pengertian. Seolah ia sadar betapa berat beban yang harus dipikul oleh sang ibu. Dalam pelik dan pahitnya kehidupan, Syifa adalah penyejuk hati sekaligus pelipur lara bagi ibundanya. Nek ibu wis tua, aku sing kerja, nanti ibu sing wis gak usah kerja, aku ae lah istilahnya aku dhewe ngono. Kerja apa, Pak? Di gading. Dokter, ganti dokter ae. Kan oleh duwe akeh. Enak. Enak oleh duwe akeh dikene sapa duwe akeh? Mama. Mama, dikene mama. Aku kok takut ya? Takut panas. Wah, panas. Aduh, Bu. Aduh, Bu. Tumpung, pasir sama air. Nanti diuleni. Pakai kaki. Oh, pakai kaki ya. Oh. Supaya cepat selesai ya, Bu. Iya. Tenaganya juga lebih besar kan kalau pakai Iya, kaki ya. Gitu. Siva mau? Mau dulunya Oh, dulu ya kayak gini juga. ikut saya gendong sama gini. Oh. Kecil lah, kamu banyak tuh. Dalam keterbatasannya, Bu Suryati bersyukur masih memiliki pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya dan Syifa. Sama seperti kebanyakan warga yang tinggal di desa Tondowulan, Pelandaan, Jombang, Bu Suryati menggantungkan hidupnya sebagai perajin gerabah. Proses menguleni tanah liat ini bisa berlangsung hingga 1 jam. Adonan tanah liat harus dipastikan benar-benar rata dan pas komposisinya. Tahap berikutnya adalah pembentukan. Kali ini, Bu Suryati dan saya akan membuat bentuk yang paling sederhana, yakni cowek atau cobek. Diperlukan alat pemutar seperti ini atau dalam istilah lokal disebut perebot. Bagi saya yang amatiran, proses ini terasa sangat panjang dan menyulitkan. Ibu dalam sehari bisa bikin berapa banyak, Bu, kayak gini? Kalau nggak direpotin ya bisa banyak, kalau nggak kayak gini ya udah itu tadi 1, 2, 3. Udah, Bu, aku mau bentuknya gini aja. Iya. Diangkat. Pakai ini dalim. Hah? Diam. Oke. Udah, Bu, maunya gini emang. Diangkatnya angkat aja. Diangkat aja ya. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Bisa enggak? Ini. Bentar. Diguyu sih, Pak. Sipa. Tapi terlalu dicerot-cerot Ya. jadinya jebol ini. Coba, Bu, udah angkat aja coba deh. Ya. Bikin lagi aja. Ya. Ini udah gak bisa dibenerin. Ya, nggak bisa. Ya. Ya. Kamu tahu, Pak? Tawa kamu. Ah, ya Allah. Amatir. Tak ada satupun cobek yang saya buat tulus quality control. Tapi sudah saatnya menjemur gerabah yang sudah selesai dibentuk. Proses penjemuran ini bisa berlangsung beberapa hari hingga setengah kering. Setelah setengah kering, gerabah-gerabah ini harus kembali dirapikan dan masuk tahapan pewarnaan. Dalam proses pembuatan gerabah, tahap paling vital yang turut menentukan kualitas produk adalah pembakaran. Bu Suryati masih melakukan semua proses secara sederhana, sembari ditemani Syifa di dalam ember kesayangannya.
suka dibantu tetangga-tetangga kadang-kadang. Oh, gantosan. Ini diapain Bu? Diangkut dulu Ya, ntar supaya supaya nanti ditaruh kayu. nanti dibakar lagi. Iya. Aku kok takut ya? Takut panas. Wah, panas. Berbahan bakar jerami, Bu Suryati dibantu para tetangga mulai melakukan pembakaran. Hawa panas dan asap tebal hasil pembakaran ini sungguh tak tertahankan. Berkali-kali saya sesak dibuatnya. Pembakaran pertama ini berlangsung selama beberapa menit. Kemudian gerabah harus kembali ditata untuk pembakaran terakhir. Kamu nggak sesak? Sembari menunggu gerabah matang, Bu Suryati banyak bercerita tentang pahit getirnya kehidupan. Siva itu di pandangan Ibu itu, sosok Siva itu apa artinya buat Ibu? Gimana ya? Ya anak. Ya anak. Ya anak. Ya teman. Teman ya. Buat ngobrol kita ada kesepian kan bisa ngobrolkan dia. Ada cerianya kan, ada keselnya juga dia. Kalau rewel juga Segala-galanya berarti Siva itu. udah itu aja. Satu jam lamanya gerabah-gerabah ini dipanaskan. Setelah selesai, kekepan atau tutup kuali dan cobek ini harus segera diangkat. Kalau sudah begini, biasanya akan ada pengepul yang sudah siap untuk membeli. Aduh Bu. Carno. Susah yang ini. Ngejepitnya. Susah. Diguyu sih, Pak. Udah kejepit-jepit lagi Kak tangannya. Aduh. Pepet aja, pepet. Pepet. Pepet ini aja, ya, itu aja. Ya. Di tengah-tengah kesibukannya membuat gerabah, Bu Suryati selalu menyempatkan diri setiap hari untuk melatih alat gerak Syifa. Tapi ada perubahan nggak? Ya, ada ini. Apa? Sedikit cuma ya Apa itu. yang paling kelihatan Nopo? Kelihatan dia udah bisa kalau diduduin bisa. Oh, dulu tuh begitu terus. Iya, kan engkler kayak gini Oh, dia. Kan. sekarang udah bisa. Ini ya, Bisa, nopang tangannya bisa nopang. Bisa kan udah mekar. Itu kan Tak lupa, Syifa juga dilatih untuk berjalan menggunakan sepatu khusus hasil sumbangan ini. Kaki Syifa memang tidak bisa menapak, dan sepatu AVO atau ankle foot orthosis ini diharapkan akan melatih telapak kakinya. Angkat. Ya. Ya, pelan-pelan. Gak jatuh. Semangat. Hebat. Bagi Syifa, setiap langkah itu penuh perjuangan luar biasa. Jadi ngelihat semangatnya kayak Iya. gini, Ayo. kita tuh harus lebih baik bersyukur ya. Iya. Dan harus lebih baik berbagi Ayo, Nenek. dengan anak-anak seperti Syifa. Semangat Syifa. Ya, semangat. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu? Wah, apa? Kamu bisa masuk bak, Pak. Apa itu? Terima kasih ya semuanya yang diberikan si Pak. Oke, mau kemana kita? Jalan-jalan ya, Ndek ya? Ke sekolah bisa? Oke. Ibu kalau butuh bantuan bilang Iya, aja. Seperti yang selalu Syifa katakan, sekolah selalu menjadi tempat yang ingin ia tuju. Tak jauh-jauh, hari ini saya mengajak Bu Suryati dan Syifa untuk berjalan-jalan sebentar, sembari menyambangi sekolah dasar terdekat. Oh, gendongannya gitu, bukan gendong. Gila ya, kasih ibu tuh sepanjang masa. Ntar dulu ya. Ya. Oh, oke, diputar. Sip. Terus jalan-jalan ya sambil ngobrol lihat sekolah ya, Ndek ya.
Sejujurnya hati ini gamang juga mengajak Bu Suryati ke sekolah. Khawatir ajakan ini justru membuatnya kecil hati. Namun Bu Suryati dan Syifa justru menyambut baik ajakan saya. Sekalian jalan-jalan, biarlah Syifa melihat dunia luar. Ini sekolah, kalau sekolah kayak gini. Sekolah ada SD. teman-temannya SD. Mau? Iya. Mau sih, Pak? Nyeluk es lah kok. Nyolok Nyeluk apa? Apa? Oh, sekolah. sekolah Iya. tuh kan. SD lu mau bilang SD itu IS. Oh, SSD maksudnya. ya. Mudah-mudahan saya nggak tahu Bu jalannya Tuhan akan seperti apa, Iya. jalannya Gusti Allah akan kayak gimana. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti suatu saat impian Syifa untuk sekolah. Sekolah itu bisa dicapai. Iya Bu ya. Oh, iya. Kita nggak tahu nanti. Nggak tahu, Caranya ya. memang kita Apa nggak tahu nggak sekarang. tahu. Jadi anaknya pengertian. Iya. Bu Suryati Kan capek yakin juga ya karena orang takdir Tuhan tidur. tidak pernah salah. Ya. Tugas manusia hanya ya. perlu menerima dan menjalani pernah ya setiap bilang, skenario buat yang apa? Tuhan berikan. Doa saya cuma satu, Ibu sehat, Ya, kuat. alhamdulillah. Amin. Allah kuatkan hatinya, Mungkin, pundaknya. iya. Mungkin Allah titipin Syifa ke aku itu, kuatnya aku itu. Ya itu aku. Mungkin kali ya Allah titipin orang yang tepat gitu. Iya. Ibu tuh kuat, ingat ya Bu. Ya. Ini tuh anak surga loh Bu. Iya. Nanti dia akan membawa ibu ke surga, ya. Iya. Nggak ada dosanya ini, masya Allah anaknya. Ya. Ya aku rawat teman dia. Karena ibu kuat ya. Ini Bu peluk dong. Bu yang kuat loh ya. Iya. Pokoknya semampunya Iya, menjaga iya. Syifa. Semoga pahalanya luar biasa. Iya saya. Ya Bu ya, surga insya Allah. Iya. Pundak Suryati tak lagi sekuat dulu. Punggungnya pun tak lagi bisa berlama-lama menggendong tubuh Syifa yang bertambah berat. Tapi selagi kaki masih bisa melangkah dan tangan masih bisa meraih, sepanjang itu pula tiada kata lelah senang loh dia. untuk Syifa. Senang Syifa. Iya. Tutup lagi Bu. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa itu? Wah, apa? Kamu bisa masuk bak, Pak? Apa itu? Ini, Pak. Papa ini, Pak. Pak. Masya Allah. Siapa bisa masuk ke dalam bak yang bocah ini? Aneh. Aneh. Ibu bisa nggak? Ini ada sedikit dari kami. Syifa hati-hati. Aduh. Mau coba yuk. Iya, iya. Sini aku angkat Bu, nggak apa-apa. Iya. Capek. Bismillah. Ibu. Bismillah. Coba ya. Tuh, biar nggak capek lehernya Bu. Ya. Yeay. Aduh, cucu kaki. Aduh, cucu. Coba bisa ditarik Bu. Tuh. Ada bayi. Ada. Bayi. Gimana Ibu, seneng nggak? Ya, alhamdulillah, amin ya. Oh, terima kasih ya semuanya yang diberikan Syifa. Ya Allah. Ibu, nah ini sedikit dari kami dari tim Iya. Berbuat Baik. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat, bisa memudahkan Ibu. Iya. Dan mudah-mudahan ini juga membuka hati bagi orang-orang baik di luar sana yang ingin membantu, nanti bisa memberikan kebermanfaatan lebih untuk Ibu dan juga Syifa Ibu. Iya. Harapannya itu. Iya. Sebuah harapan sederhana dari tim Berbuat Baik untuk Bu Suryati dan Syifa. Semoga hadiah kecil ini bisa sedikit meringankan beban mereka. Nah, ada satu lagi. Ini. Pak TV, Pak. Pak. Seneng nggak dapat TV? Iya, Biar nggak blurek lagi Bu. Biar kan buruk, Pak. Biar cetok. Yuk disetel ya TV-nya ya. Iya, tipe, iya. Ya, ayo nanti Syifa sambil nonton. Yuk, sini. Nah, Tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Melihat Syifa begitu sumringah dengan apa yang ada, rasanya sudah lebih dari cukup. Begitu pula Bu Suryati. Tak henti-hentinya ia mengucap rasa terima kasih dan syukur. Semoga akan ada kebaikan yang lebih besar bagi keluarga ini kelak.